Lagi suka pada bahas per ODM-ODM-an, dan di samping gua ini ada monitor dari brand ODM. Apakah brand ODM seperti yang dikatakan? Bagaimana jika data akurasi warna monitor ini gua bandingkan juga dengan brand internasional? Well, first of all, ini merupakan monitor yang punya spesifikasi dan harga cukup menarik karena ini dia punya spek di 24 inch Full HD IPS dan refresh rate 144 Hz untuk harga 1,2 jutaan. Tapi kemarin gue sempat dapat di harga diskonnya yaitu adalah 999.000. Which is itu sebuah harga yang cukup menarik untuk spesifikasi yang ditawarkan sama monitor ini. So, kalau lagi hoki dapat diskon seperti itu, gua rasa sih ini big deal banget ya untuk sebuah monitor seperti ini. Well, ini adalah monitor dari brand Enlight dengan seri 24 ENFB. Long story short, sebetulnya Enlight ini brand asal Taiwan yang cukup sepuh di dunia power supply. Tetapi sekarang sudah diakuisisi dan menjadi brand lokal Indonesia. Dan setelah jadi brand lokal, mereka nggak cuma bikin produk power supply aja, tapi ada juga CPU cooler hingga sebuah monitor. Dan sebagai brand lokal, mereka ini tuh dimiliki dan didistribusi oleh PT Sempurna Utama, yang udah cukup legend juga sih jadi distributor lokal Indonesia, karena mereka ini megang brand macam Asus ROG, MSI, LG Monitor, Adata XPG, dan beberapa brand Inter lainnya. Oke, buat gue sendiri sebenarnya bukan pertama kalinya untuk megang monitor brand Enlight karena sebelumnya gue sempat megang seri 27IN2KRB yang gue secara personal dapat experience cukup bagus dari monitor itu karena dengan harganya kita udah dapat monitor 27 inch 2K dan bahkan setelah gue tes dapat gamut coverage yang sangat baik, terus juga secara build quality oke, bahkan stand-nya sendiri udah ergonomik buat di harga segitu. Dan kali ini gue akan mencoba untuk mereview monitor Enlight yang lebih murah yaitu adalah seri 24 ENFB. Untuk experience unboxingnya bisa dibilang cukup basic seperti monitor pada umumnya. Kita harus tarik dulu monitornya keluar dan kita langsung bisa lihat kelengkapannya seperti power adapter, kabel HDMI, serta pasangan stand dan kaki monitor. Untuk instalasi kakinya sangat mudah ya, yang monitor ini sendiri nggak perlu obeng dan baut. Karena kita tinggal tekan-tekan aja, otomatis kakinya ini bakal kepasang dan ngunci. Kemudian secara build quality sih as expected buat harga monitor segini, standnya masih mudah goyang serta berbahan full plastik. Dan sayangnya monitor ini nggak support VESA mount karena gue tidak melihat mount baut yang bisa dipasangkan sih di sini. Dan di web resmi Enlight-nya juga tidak menyebutkan dukungan VESA mount tersebut. Tetapi gue pribadi sih suka sama desain yang dibawa kali ini karena lebih kalem dan nggak kelihatan terlalu gaming seperti monitor Enlight yang sebelumnya gue review. Nah, untuk dimensinya juga slim dan sangat space saver sekali nih untuk meja kantor yang saling berdempetan. Dan juga bisa juga dipakai untuk setup pribadi dengan meja yang kurang luas. Dan untuk opsi warnanya, sayangnya dia hanya tersedia warna hitam saja. Untuk display inputnya di sini ada HDMI dan DisplayPort. Serta di sampingnya ini ada tombol joystick yang berguna untuk navigasi menu OSD yang selengkapnya nanti akan kita bahas. Nah, monitor ini sayangnya tidak memiliki speaker internal maupun colokan jack 3,5 mm untuk audio output. Jadi ya monitornya hanya memberikan display saja. Nah, untuk kualitas warna monitor ini seperti apa nih? Nah, di sini gue nanti coba akan bandingkan data-datanya dengan data-data dari monitor yang punya price point yang cukup mirip-mirip, yaitu dari brand-brand internasional seperti MSI dan Acer yang sempat gue review. Yang nanti kita akan lihat apakah si monitor Enlight ini mampu bersaing dengan brand-brand internasional tersebut. Nah, untuk gamut coveragenya sih gue bisa dapetin di 95% sRGB, kemudian 75% Adobe RGB, dan 76% DCI P3, yang memang sayangnya belum di 99% atau 100% sRGB. Tapi kalau kita lihat data monitor lainnya sih, gamut coverage yang dihasilkan Enlight ini masih sangat wajar untuk kelas monitor seperti ini. Cuman memang ada monitor juga seperti Acer yang bisa dapat di 99% sRGB. Nah, kemudian untuk gamma curve-nya, monitor ini udah perfect banget nih buat gamma 2,2-nya. Yang mana jika di-compare dengan monitor lainnya, si Enlight ini justru yang paling perfect. Karena yang lainnya nih masih ada sedikit miss untuk gamma curve-nya.
Dan buat gray RAM-nya, nah dia nih masih bisa tembus di 7000-an Kelvin, jadi masih agak sedikit kebiruan color temperaturnya. Yang jika dibandingkan dengan beberapa brand lain, ini masih merupakan result yang cukup wajar untuk monitor seperti ini. Cuman memang kali ini MSI cukup baik untuk menampilkan warna abu-abunya karena enggak lebih dari 6500 Kelvin, yang memang ini ada di posisi paling netral. Nah, untuk brightness dan kontras, si Enlight ini bisa dapetin maksimum di 279 nits dengan kontras rasio maksimum di 1:940. Yang kemudian jika dilihat perbandingannya dengan monitor lain, mereka pada bisa di atas 300 nits sih. Tapi buat kontras rasio Enlight ini dan Acer tuh bisa sama persis, jadi masih cukup wajar untuk range monitor segini. Kecuali monitor MSI sih yang memang bisa dapat kontras rasio yang cukup tinggi dibandingkan keduanya. Dan tentunya di sini gue coba kalibrasi si monitor Enlight ini untuk mendapatkan di 6500 Kelvin atau setara dengan standar D65, yang silakan tiru aja ini untuk settingan OSD-nya, dan nanti gue akan share ICC profile-nya di kolom deskripsi. Nah, ini gue kalibrasi di 200 nits dengan gamma 2,2, yang ternyata gamma curve-nya di sini masih perfect di 2,2. Kemudian juga secara kontras rasio sayangnya dia agak sedikit menurun ya di 1:800, dan brightness maksimumnya juga turun di 240 nits. Tapi secara white point di sini sekarang udah jauh lebih rapi dibandingkan kondisi defaultnya. Kemudian kita lanjut ke motion clarity, dan dari hasil UFO test tentunya refresh rate 144 Hz sedikit lebih baik nih dibandingkan 120 Hz yang garis-garisnya ini masih terlihat sedikit lebih rapat ya, dan sedikit lebih visible. Sayangnya sih si monitor Enlight ini tidak memiliki fitur overdrive, yang sebetulnya sih ini cukup membantu di beberapa skenario karena bisa meminimalisir blur trail. Tetapi untungnya masih ada kok fitur MPRT yang bisa mengeliminasi yang namanya motion blur, sehingga objek gambar bisa dilihat jauh lebih visible. Cuman memang penggunaan fitur ini akan mematikan pengaturan monitor, yang mana gue maksudkan nggak cuma monitor Enlight aja, tapi literally semua monitor dengan fitur MPRT ini. So, gue pribadi sih juga kurang suka ya pakai fitur MPRT ini. Ya, situasional lah penggunaannya. Nah, kemudian monitor Enlight ini juga bisa menggunakan fitur HDR. Tetapi ya HDR di kelas monitor seperti ini ya nice thing to have aja lah. Sebab HDR yang lebih proper tentunya perlu backlight local dimming atau ya setidaknya panelnya OLED. Dan terakhir buat menu OSD-nya di sini kita dikasih quick menu pertama kali kita tekan tombolnya. Dan secara tampilan sih memang masih ODM look sekali. Tapi setidaknya di sini kasih banyak settingan yang cukup esensial seperti brightness and contrast, lalu ada mode-mode profil warna, kemudian pengaturan gamma, lalu ada color temperatur, hingga pengaturan posisi menu OSD. Yang defaultnya ini tuh sebenarnya ada di tengah monitor, cuman ya gue pindahin aja ke pojok supaya nggak mengganggu saat lagi buka software kalibrasi monitor. Kesimpulannya, monitor Enlight 24 INFB ini merupakan monitor yang nggak bisa dianggap remeh, karena secara data akurasi warna tadi bisa dilihat dia bisa head-to-head dengan monitor brand kelas internasional. Dan kita juga di sini harus bisa memanage ekspektasi kita ya, di monitor harga 1 jutaan tentu masih ada beberapa kompromi. Di brand kelas internasional sekalipun juga tadi masih ada yang sRGB-nya belum mencapai 99%. Bahkan ada yang gamma curve-nya itu masih nggak lebih bagus ya dibandingkan monitor Enlight ini. Terus juga secara kontras rasio ya ada yang bisa bagus, ada yang standar-standar aja. Ya pokoknya sih monitor di harga 1 jutaan tentu tidak akan bisa perfect kualitas gambarnya. Pasti akan ada kompromi. So, menurut gua monitor di kelas ini sih memang cocok untuk dipakai untuk sekedar gaming dan office work seperti ngerjain Word dan Excel aja. Dan untuk posisi harga si monitor Enlight 24 INFB ini dia udah jadi yang paling murah sih buat spesifikasi yang ditawarkan setelah gua cek-cek marketplace. Dan untuk masa garansinya di sini dikasih 2 tahun, dan buat kalian yang belum tahu, ini dipegang sama PT Sempurna Utama, sebuah distributor lokal yang cukup legend, dan mereka udah menghandle brand-brand internasional seperti Asus, bahkan monitor LG itu sendiri dipegang sama mereka. Ya, untuk sebuah sepak terjangnya, PT Sempurna Utama ini udah cukup banyak yang tahu lah kualitas RMA-nya seperti apa, mungkin nanti kalian bisa share. Tapi ya memang untuk selisih harganya ini masih agak nanggung untuk bisa mendapatkan monitor brand internasional. Dan lagi untuk di harga 1 jutaan ini udah banyak monitor yang bisa kasih garansi selama 3 tahun, dan bahkan ada yang berani kasih garansi ADP selama 1 tahun di harga 1 jutaan. So mungkin sedikit masukan aja buat Enlight, monitornya ini bisa dikasih harga yang lebih agresif lagi. Walau sih udah bisa dapat
dapetin harga diskon di 999.000, yaitu udah big deal banget untuk sebuah monitor dengan spesifikasi seperti ini. Jadi mungkin lebih sering-sering aja promo harganya, dan coba aja kalian cek-cek harga di marketplace, siapa tahu itu lagi promo mungkin di tanggal kembar atau mungkin sebentar lagi Imlek itu harganya bisa dapat tuh di harga segitu. So mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.